Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mazmur 42 ayat 7 sampai 9. Mazmur 42 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Di sini dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku. Di tengah segala badai dan gelombang pencobaan COVID-19 dan juga segala kesulitan dalam hidup kita, baik kesulitan dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah dan sebagainya, tidak bisa kemana-mana. Tetapi walaupun jiwaku tertekan dalam diriku, aku teringat kepadamu. Kita harus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Walaupun katanya gelombang bergelora menutupi hidup kita, banyak masalah, banyak tantangan di dalam hidup kita ini. Seperti deru air terjun, gelombang yang besar menerjang kehidupan kita. Tetapi Tuhan katanya memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Kita menyanyikan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita melewati satu hari ini. Ya. Sewaktu COVID-19 mulai berkecamuk di seluruh dunia, ya, waktu dengar bulan Maret, bulan April puluhan ribu orang sampai meninggal, ya, dalam hati saya berpikir, waduh, apa kita sanggup ini melewati ini? Ya, di Amerika saja, di Italia saja, semua orang kesulitan menghadapi COVID-19 ini, ya. Bahkan terakhir dengar 50 juta orang sudah kena. Bahkan sudah berapa juta orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Apakah kita lebih hebat dari mereka? Apakah negara kita lebih hebat dari mereka? Kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu sungguh anugerah daripada Tuhan, kasih dan kesetiaan daripada Tuhan. Sekalipun, ini judulnya adalah sekalipun kemarau, tetapi Tuhan tetap menurunkan hujan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sekalipun kemarau tetapi basah. Sekalipun kemarau tetapi kita basah oleh embun sorgawi. Roh Kudus, hadirat Tuhan yang melingkupi kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada kita untuk kita boleh melewati hal-hal seperti ini. Ya. Baru-baru saya pergi rapat ke Jakarta. Jadi saya sudah sewa mobil sampai di Kelapa Gading, terima WhatsApp, katanya rapat batal. Katanya
sekarang rapatnya dirubah pakai Zoom katanya. Jadi rapat batal, suruh balik lagi. Saya bilang, mana udah sampai Jakarta, rapat batal, balik lagi. Jadi saya balik lagi ke Bandung. Ya, setelah balik lagi ke Bandung, berapa hari kemudian baru ketahuan kenapa batal. Karena 30 orang di kantor itu kena COVID. Waduh, saya bilang, kalau nggak batal bagaimana saya? Gitu. Ya, 30 orang sekarang masuk isolasi, termasuk teman saya juga. Ya. Nah, sekalipun kita di dalam masalah, di dalam kehidupan yang berat seperti ini, tapi Tuhan tetap menjaga kita dengan berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara. Bukan berarti kita kebal terhadap COVID, tapi Tuhan bisa melindungi kita dengan berbagai macam cara. Gitu. Ya, rapatnya dibatalkan lah atau dan sebagainya. Ya, mobilnya dikempesin, ya, bannya dikempesin supaya nggak bisa ikut rapat misalnya, ya, atau ujian nggak lulus misalnya supaya nggak ketemu dosen, ternyata dosennya kok misalnya ada terpapar COVID, kan kita nggak tahu, ya. Jadi berbagai macam cara Tuhan bisa menjaga kita dari segala masalah. Karena apa? Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, di dalam Alkitab ada ayat yang diulang sampai 6 kali. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Engkau yang panjang sabar, berlimpah dengan kasih dan setia, katanya, kepada umatmu yang mengasihi Engkau dengan segenap hatimu. Katanya, itu diulang sampai 6 kali itu ayat, ya, dan menjadi favorit. Waktu Salomo berdoa, dia bilang, ya Tuhan Allah Israel, Allah yang maha besar, pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah dengan kasih dan setia, yang selalu mengingat anak-anaknya yang melakukan kehendaknya. Tuhan mengasihi kita bukan hanya dengan kasih, tetapi katanya Tuhan mengasihi kita dengan kasih dan setia. Ya, bukan hanya Tuhan mengasihi kita, tapi Dia setia. Ratapan 3 ayat 23 dikatakan begini, ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Katanya, kasih dan setia. Jadi kita jangan lupa, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya dikasihi oleh Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih dan setianya, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih dan setianya. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih dan setia Tuhan dicurahkan setiap pagi, setiap hari, diperbaharui dalam hidup kita ini. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih dan rahmat pengampunan diberikan kepada kita. Sewaktu Elia menghadapi kemarau yang dahsyat, 3 tahun tidak turun hujan, ya, apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan burung gagak setiap hari. Burung gagak setiap hari untuk membawa roti dan daging untuk Elia. Ya, kita tahu burung gagak ini termasuk burung gagak yang paling jahat, paling licik, paling pelit, ya, egois. Lalu paling jorok, burung gagak karena makan bangkai dan sebagainya. Tapi bayangkan, yang paling jahat, yang paling egois, yang paling licik, yang paling jorok, itu bisa dipakai oleh Tuhan
untuk memelihara anaknya Nabi Elia. Apalagi kita yang Tuhan pelihara. Dikatakan bahwa Elia dipelihara oleh Tuhan sehingga lolos dari kelaparan. Bukan dengan sesuatu yang dia bisa pikirkan, tapi dengan sesuatu yang di luar pemikiran dia. Bayangkan burung gagak ya, yang makan bangkai dan yang suka mencuri, bukannya ya, itu dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Nabi Elia. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal di dalam kehidupan kita. Mazmur 138 ayat 7 dan 8 mengatakan begini: kalau kita di dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Tuhan Yesus, firman yang hidup, Dia beserta dengan kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut ya. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Malah katanya namanya lebih besar daripada segala nama yang dapat disebut di dunia ini. Ya. Jadi anak-anak muda biasa suka takut-takutan urusan setan, ya. Kalau pergi camping terus di sini ada setan. Nah, ada setan, ya. Langsung gak bisa tidur, takut. Jangan takut. Ditanya namanya. Ditanya, siapa setan sini namanya? Namanya A. Ya udah, kalau ada namanya kita nggak usah takut. Karena apa? Semua nama yang bisa disebut, nama Tuhan lebih besar daripada nama itu. Ya, selama dia ada namanya, kita nggak usah takut. Ya, karena nama Tuhan lebih besar dari nama-nama yang ada di dalam dunia ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dikatakan Tuhan adalah sumber total di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kepada kita berkat, perlindungan, kesehatan, kesembuhan di dalam hidup kita. Dia memberikan kepada kita kebaikan apa yang kita perlukan. Tetapi pemazmur berkata, walaupun kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, tetapi aku memilih, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Walaupun hidup kita penuh dengan berkat, walaupun hidup kita penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongan daripada Tuhan, tapi jangan lupa, bukan berkat, bukan pertolongan, bukan kekayaan yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi kita boleh bersekutu dengan Tuhan bersama-sama sepanjang masa.
berkat, kebajikan, dan kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Tetapi jangan lupa, kita harus merindukan Tuhan lebih daripada segala berkat, daripada segala kebajikan, daripada segala kekayaan, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 2 malam lalu saya menonton satu movie ya, A Beautiful Mind, tentang seorang pemenang hadiah Nobel yang akhirnya kena penyakit namanya schizophrenia. Kalau di sini namanya gila, ya. Satu profesor di Universitasnya Einstein itu, saya lupa namanya, Universitasnya Einstein, ya. Lalu dia akhirnya mendapat hadiah Nobel tahun 94 kalau nggak salah. Tapi sewaktu dia tahun 70-an dia kena penyakit schizophrenia, artinya gila, ya. Dia melihat orang-orang, melihat bayangan, melihat orang-orang dan sebagainya, ya. Akhirnya dia berhenti mengajar selama 20 tahun. Berobat 5 tahun, lalu berhenti mengajar selama 20 tahun, 25 tahun. Setelah 25 tahun, dia kerja di perpustakaan, ya. Karena namanya juga orang gila, ya. Bagaimana mau disuruh ngajar? Ya, akhirnya dia kerja di perpustakaan. Setelah itu, setelah 25 tahun, baru dia dikasih kelas lagi untuk mengajar. Lalu ditanya sama dosen lain, sekarang apa kamu masih gila? Masih melihat ini, bayangan orang ini, orang itu, orang ini, orang itu? Dia bilang masih, katanya. Masih. Loh, kalau gitu gimana? Bahaya dong. Ya, tapi saya nggak pikirin, katanya. 25 tahun, belum sembuh. Masih melihat, masih minum obat, dan sebagainya. Saya ceritakan ini karena tim TPS pernah bertemu dengan orang yang sakit sama. 3 orang, ya. Ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang sudah setahun, ya. Ada yang sudah ke dukun, ada yang sudah ke dokter dan sebagainya, ada yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa, ya. Lalu didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ada yang siangnya didoakan, malamnya sembuh ikut kebaktian, ya. Ada yang jam 12 didoakan, jam 1 mandi sembuh, langsung dia besoknya bisa kerja lagi. Dokter 25 tahun tidak bisa menyembuhkan, tapi nama Yesus ada kuasa, ya. Dikatakan bukan kita yang berdoa, tapi nama Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus orang gila sembuh, ya. Bahkan waktu ada yang didoakan itu, ada temannya bilang, Pak, nggak mungkin Pak, dia udah 2 tahun gila katanya, mana bisa nanti malam ikut kebaktian. Ternyata muncul orangnya, saya sudah sembuh Pak, katanya, saya mau ikut kebaktian, katanya. Ya, itu adalah nama Yesus yang berkuasa. Saya bercerita karena 2 hari lalu saya nonton film dan saya baru tahu itu betapa parahnya itu penyakit. 25 tahun pun di Amerika tidak bisa sembuh. Tapi Tuhan, nama Tuhan lebih berkuasa daripada segala penyakit kita. Dikatakan sekalipun penyakit kita begitu berat, sekalipun masalah kita begitu berat, tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Tuhan berkata kepada Marta, saudaranya Lazarus. Ketika Lazarus mati, Tuhan berkata kepada Marta, "Marta, jangan takut, saudaramu akan bangkit." Lalu Marta bilang, "Betul Tuhan, nanti pada akhir zaman dia akan bangkit," katanya. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, "Tidak," katanya, "saudaramu akan bangkit. Percayakah engkau kepadaku?" Katanya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Lalu Marta bilang apa? "Saya percaya Tuhan bahwa engkaulah Mesias." Dia tidak percaya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Lalu Tuhan Yesus berjalan sampai ke depan kubur. Lalu dia perintahkan, "Buka itu kuburnya." Lalu Marta bilang begini, "Tuhan, dia sudah 4 hari mati." Tanya, "Mayatnya sudah bau." Dia sudah 4 hari mati, mayatnya sudah bau. Maka sedihlah Tuhan Yesus. Sedihlah Tuhan Yesus. Kenapa begitu sedih? Karena dialah pencipta manusia. Dia yang membuat manusia. Dia yang memberikan nafas hidup kepada manusia. Apakah dia tidak tahu kalau orang mati itu bau? Kenapa berani ada manusia yang diciptakannya berdiri di hadapannya lalu berkata kepada penciptanya, "Apakah engkau tidak tahu bahwa orang mati itu bau?" Itu sama seperti anak SD kecil bilang sama guru profesor matematika, "Apakah Bapak tidak tahu 1 tambah 1 itu 2? Maka sedihlah hati Tuhan karena manusia meragukan kuasa daripada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jika kita akhirnya, pendek kata, Lazarus dibangkitkan. Jika kita anak Tuhan sakit, jangan kita takut. Karena apa? Kita memiliki Bapa di surga yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, pemelihara hidup kita. Dia yang mengetahui segala keperluan kita. Dia yang mengerti tubuh kita. Dia yang mengerti segala penyakit kita. Dia yang menolong kehidupan kita. Kasih-Nya kekal atas kita. Tidak perlu kita takut karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan jangan lupa, kalau kita sudah mendapatkan emas dan perak, kesembuhan, pertolongan, berkat daripada Tuhan, jangan lupa, bukan itu yang kita cari, tetapi hadirat-Nya, Juru Selamat-Nya, Penolong Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita cari di dalam kehidupan kita. Bukan silver and gold, bukan emas dan perak yang kita cari di dalam hidup ini. Bukan kesembuhan, tapi itu semua diberikan kepada kita. Tetapi yang kita cari adalah hadirat Tuhan. Di dalam kemarau yang kering, hadirat-Nya memberikan keteduhan dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman,
Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan, dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.